daging sapinya ada penolakan dari Pak RT-nya mengatakan bahwa sapi saya tuh cuman permisi pinjam parkir 15 menit. Dan masalah minta maaf itu gampang, cuman sikap Pak RT-nya ini menurut saya arogan. Nih ya guys, aku mau kasih tahu sama kalian. Mungkin kalian lihat bapak ini ya mengklarifikasi. Jadi yang ijab kop katanya mengatakan terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah. Sapi sudah diterima dengan baik. Truk pergi lama kemudian sekitar 15 menit lah tuh. Gak lama kemudian, cuma 15 menit loh. 15 menit, 30 menit mungkin ya, sambil discuss dan yang lain-lain, sambil tunggu tim aku. Jadi penitipan itu bukan 1 tahun atau beberapa jam, bahkan seharian. Nah di sini cuma 15 menit versinya si bapak ini ya. Tapi menurut aku sekitar 30 menit sampai 1 jam lah. Tapi yang datang mau ambil sapi, kan kartu bingung. Mau diambil. Ya kalau mau diambil, ambil aja kan gitu. Tapi ambil sendiri. Berarti nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Maksudnya untuk naikin sapinya ya. Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah, itu di situ. Oh. Sudah diikat di situ. Pak RT ini Nah, jadi kalau sapinya diterima, emang diterima oleh Pak RT-nya ya. Tapi daging sapinya ada penolakan dari Pak RT-nya mengatakan bahwa warga tidak membutuhkan daging. Nah, karena sapinya dibawa dan itu pun anggaplah parkirlah cuma 15 menit kalau versi dia 15 menit sapinya. Ya, versi dia 15 menit, sapi saya tuh cuman permisi pinjam parkir 15 menit. Dan saya juga punya saksi di sini tentang WA ketika berhubungan dengan Pak Ustadznya untuk menitipkan sapi, dan saya juga mengatakan tidak ada perkataan bahwa ingin bersembelih di sana. Dan sekarang kalau kalian menanyakan dagingnya ada di mana, dagingnya semua sudah saya bagikan kepada warga yang membutuhkan, atau boleh dikatakan kalau warga yang membutuhkan itu kan kita lebih mengutamakan mereka yang tidak mampu dulu atau yang membutuhkan dulu daripada kitanya dulu, karena memang kan niatnya sodako dan amal. Ini kenapa saya luruskan biar tidak jadi provokasi di warga-warga bahwa kalau sapi memang diterima tapi Pak RT-nya tidak mau menerima daging kurban. Nah intinya kan kalau kita lihat di sini, kalau kita mau, intinya simple aja ya, kenapa nggak mau menerima dagingnya? Loh, yang namanya hari raya korban itu di sini itu tinggal aku kan seniman public figure ya kan, kenapa harus dipersulit? Apakah mentang-mentang yang korban itu artis harus dipersulit biar viral masuk TV? Seharusnya kan sapi itu buat dipotong-potong, tinggal dibagi-bagikan pada warga yang membutuhkan, gitu aja kok repot. Tapi kan ini udah terlanjur viral, jadi harus diluruskan biar tidak ada provokasi dari masyarakat yang lain. Nah, kalau ini adalah bukti di mana saya dari awal sudah berkomunikasi dengan Pak Ustadz melalui ART dan asisten saya. Asisten pribadi saya, oke, yang ini ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Pak, cuma mau kabarin kalau ada telepon Pak Ustadz angkat atau bukan ini. Assalamualaikum Ibu DP, tahun ini berkorban nggak? Saya Ustadz Kurtubi Mbak. Waalaikumsalam Ustadz, nanti saya tanyakan Ibu dulu ya Pak. Baik Mbak, maksud saya agar bisa saya persiapkan daftar warga duafa binaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Nah ini beliaunya bilang ya, kenapa ngomong seperti itu? Kenapa saya bilang list? Karena Pak Ustadznya daftar ya, daftar warga untuk didaftarin atau untuk di list. Nah kenapa ada kata-kata itu? Karena dari Pak Ustadznya bilang begitu, mempersiapkan daftar warga. Nah daftar warga duafa binaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Dijawablah sama asisten saya, maaf Pak, kata Ibu udah, tapi udah diserahkan ke Polsek. Sekali lagi maaf ya Pak. Oh baiklah, terima kasih. Sama-sama Pak, sekali lagi maaf ya Pak. Nah kenapa nggak diserahkan di Polsek? Karena setelah aku cek ternyata kan temen aku sudah tidak ada di Polsek situ lagi. Jadi mau tidak mau aku langsung bilang sama asisten aku untuk hubungi Pak Ustadznya aja untuk dititipin di masjid. Ini ada buktinya ya. Ini nanti saya akan upload. Ini buktinya. Kalian tinggal dengerin sendiri. Sebentar. Aduh. Oke, kita mulai ya guys. Ya, gini Pak, jadi kita itu bukan mau motong sapi di situ, tapi tadi ibunya menyampaikan kita minta daftar listnya berapa orang yang mau dibagi dagingnya, gitu.
gitu Pak, minta listnya kayak kemarin pas lagi sembako gitu. Gitu aja sih Pak, makasih ya. Berarti kan tidak potong di sana. Iya, tapi kan sapinya sudah ada di masjid kami. Itu nanti sapinya siapa yang memotong dan sebagainya. Pak, nanti itu akan ada yang tim yang ngambil kalau nggak salah. Tapi nanti coba kita make sure lagi ya Pak. Ya. Oh, berarti tidak diserahkan di DKM masjid panitia kurbannya. Jadi mau diambil lagi gitu ya? Baik, kalau begitu nanti saya hanya siapkan daftar calon penerima daging kurbannya aja. Baik, titip salam buat Ibu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Tuh, masalah Pak Ustadznya tidak ada komunikasi dengan Pak RT ya bukan kesalahan saya. Karena kan katanya kan Pak Ustadznya ini adalah tokoh masyarakat yang sudah berhubungan lama dengan lingkungan sini. Dan sudah aku lakukan kegiatan-kegiatan ini bukan hanya tahun ini tapi sudah 5 tahun berturut-turut. Tapi kalau misalkan diduga sih Pak Ustadznya juga saudara dari Pak RT gitu. Tapi kalau mereka nggak ada komunikasi kan nggak ada urusan. Masalah minta maaf itu gampang, cuman sikap Pak RT-nya ini menurut saya arogan. Kenapa? Karena kan sapi itu kan keperluan berkorban untuk masyarakat, bukan buat pribadi. Kecuali barang pribadi saya titipin di masyarakat, itu baru tidak boleh. Nah ini kan keperluan untuk masyarakat, nggak ada salahnya kan kalau kita misalkan saling tolong menolong gitu loh. Dimana barang itu atau sapi itu untuk sesama. Jadi jangan egois, kita sesama manusia harus bisa saling tolong menolong. Padahal kan intinya untuk kebaikan bersama. Kecuali lain halnya kalau menitip barang pribadi. Nah kan kalau aku ini kan dipakai pribadi, let's say misalkan kayak mobil ada diparkir dan dititipin di masjid. Nah itu jelas barang pribadi, wajar kalau RT atau masyarakat sekitar nggak terima. Nah kalau ini kan sapi, keperluannya untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar untuk kebaikan bersama, kenapa nggak saling bantu ya kan? Ditambah Pak RT responnya malah memprovokasi warganya ya, diduga seperti itu. Menurut saya itu tidak patut dilakukan oleh seorang RT. Sangat disayangkan sekali. Harusnya RT itu sebagai penengah, ini malah sebaliknya, malah RT-nya nggak terima dan merasa terhina cuma karena dititipkan sapi untuk kemaslahatan masyarakat gitu loh. Apalagi penitipannya cuma 15 menit menurut versi mereka kan. Dari ada yang wawancara, orangnya Pak RT bilang sapinya 15 menit datang kemudian dijemput lagi oleh tim kita. Cuma 15 menit, ya Allah, udah mikirin berak, udah mikirin ini. Ayolah kita itu harus saling tolong menolong, saling membantu, apalagi untuk masyarakat. Balik lagi, barang tersebut bukan keperluan pribadi tapi keperluan untuk masyarakat. Sekali lagi, barang tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Itu doang. Mudah-mudahan kita bisa sadar diri, jadi bisa mengakui gitu loh bahwa oh iya saya juga salah, nggak boleh reaksinya harus marah-marah dengan ART dan supir saya, apalagi sampai bilang sampaikan kepada bosmu.